pedalaman kampung di Pariaman, hiduplah seorang pemuda bernama Anggun Nantongga, yang juga dikenal dengan gelar Magek Jabang. Kampung tersebut dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Anggun Nantongga adalah seorang pemuda yang tampan dan berani, dengan mata yang tajam dan senyum yang menawan. Ibunya, Ganto Sani, adalah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya dan kebaikan hatinya. Namun, nasib berkata lain, Ganto Sani meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan Anggun Nantongga. Kepergian ibunya meninggalkan luka mendalam di hati Anggun Nantongga, meskipun ia masih terlalu kecil untuk mengingat wajah ibunya dengan jelas. Ayahnya, seorang pria yang bijaksana dan penuh dengan pengetahuan, memutuskan untuk pergi bertarak ke Gunung Ledang setelah kematian istrinya. Gunung Ledang adalah tempat yang sakral dan penuh misteri, di mana banyak orang pergi untuk mencari pencerahan dan ketenangan batin. Kepergian ayahnya meninggalkan Anggun Nantongga dalam asuhan bibinya yang bernama Suto Suri. Suto Suri adalah seorang wanita yang tegas namun penuh kasih sayang. Ia merawat Anggun Nantongga dengan penuh perhatian dan cinta, mengajarinya nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan. Di bawah asuhan Suto Suri, Anggun Nantongga tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Ia belajar berbagai keterampilan, mulai dari berkuda, silat, hingga mengaji Quran dan mendalami ilmu agama. Kehidupan di kampung Pariaman berjalan dengan damai, namun Anggun Nantongga selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia sering merenung di tepi sungai, memikirkan ibunya yang telah tiada dan ayahnya yang pergi bertarak. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menjadi pemuda yang baik dan berguna bagi kampungnya, mengikuti ajaran dan nasihat bibinya dengan penuh kesungguhan. Sejak kecil, Anggun Nantongga sudah dijodohkan dengan seorang gadis bernama Gondan Gondoriah, yang merupakan anak dari mamaknya. Gondan Gondoriah adalah seorang gadis yang cantik dan anggun, dengan mata yang bersinar seperti bintang di langit malam. Ia dikenal sebagai gadis yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, sehingga banyak orang yang mengaguminya. Pertunangan antara Anggun Nantongga dan Gondan Gondoriah adalah sebuah ikatan yang kuat yang didasarkan pada cinta dan kepercayaan. Meskipun mereka dijodohkan sejak kecil, mereka saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Gondan Gondoriah selalu mendukung Anggun Nantongga dalam segala hal, dan Anggun Nantongga selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi Gondan Gondoriah. Pada suatu hari yang cerah, terdengar kabar yang menggemparkan di kampung Pariaman. Di Sungai Garinggiang, seorang pemuda bernama Nangkodoh Baha membuka arena pertandingan untuk mencari suami bagi adiknya yang cantik jelita, Intan Korong. Kabar ini menyebar dengan cepat, menarik perhatian banyak pemuda dari berbagai kampung yang ingin mencoba peruntungan mereka. Anggun Nantongga, yang mendengar kabar tersebut, merasa tertarik untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menguji keterampilannya dan menunjukkan keberaniannya. Dengan penuh semangat, ia mendatangi bibinya, Mandeh Suto Suri, untuk meminta izin ikut serta dalam pertandingan tersebut. Awalnya, Mandeh Suto Suri tidak setuju. Ia khawatir akan keselamatan Anggun Nantongga dan merasa bahwa tidak pantas bagi Anggun Nantongga untuk ikut serta dalam pertandingan mencari istri, mengingat ia sudah bertunangan dengan Gondan Gondoriah. Namun, melihat tekad dan semangat yang kuat dalam diri Anggun Nantongga, akhirnya Mandeh Suto Suri mengalah dan memberikan izin. Dengan izin yang telah didapat, Anggun Nantongga berangkat menuju Sungai Garinggiang. Di sana, suasana sangat meriah dengan banyaknya pemuda yang berkumpul untuk mengikuti pertandingan. Arena pertandingan dihiasi dengan bendera-bendera warna-warni dan diiringi oleh musik tradisional yang menggema di seluruh penjuru. Di gelanggang yang ramai dengan sorak-sorai penonton, Anggun Nantongga berdiri dengan penuh percaya diri. Ia telah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi setiap tantangan yang diberikan oleh Nangkodoh Baha. Pertandingan pertama adalah menyabung ayam, sebuah permainan yang membutuhkan strategi dan keberanian. Anggun Nantongga memilih ayam jago terbaiknya, yang telah dilatih dengan baik. Dengan ketenangan dan kecerdikannya, ia berhasil mengalahkan ayam jago milik Nangkodoh Baha, membuat penonton bersorak kagum. Pertandingan berikutnya adalah memanah, sebuah ujian ketepatan dan konsentrasi.
Anggun Nantongga mengambil busur dan anak panahnya, lalu membidik sasaran dengan hati-hati. Dengan satu tarikan napas, ia melepaskan anak panah yang melesat cepat dan tepat mengenai sasaran. Nangkodoh Baha, yang juga mencoba menunjukkan keahliannya, tidak mampu menandingi ketepatan Anggun Nantongga. Kemenangan ini semakin mengukuhkan reputasi Anggun Nantongga sebagai pemuda yang berbakat. Pertandingan terakhir adalah catur, sebuah permainan yang menguji kecerdasan dan strategi. Anggun Nantongga duduk di hadapan Nangkodoh Baha dengan papan catur di antara mereka. Setiap langkah yang diambil oleh Anggun Nantongga menunjukkan kecerdasannya dalam merencanakan strategi. Ia mampu membaca setiap gerakan lawannya dan dengan cerdik mengatur langkah-langkahnya. Dalam waktu yang tidak lama, Anggun Nantongga berhasil mengalahkan Nangkodoh Baha, membuatnya merasa marah dan malu. Kekalahan yang bertubi-tubi membuat Nangkodoh Baha merasa terhina. Dalam kemarahannya, ia mengejek Anggun Nantongga dengan mengatakan bahwa ia membiarkan ketiga mamaknya ditawan oleh bajak laut di Pulau Binuangsati. Ejekan ini menusuk hati Anggun Nantongga, membuatnya merasa sedih dan terpukul. Ia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan mamaknya dan membiarkan mereka dalam bahaya. Dengan hati yang berat, Anggun Nantongga pulang ke kampung halamannya. Ia merenung sepanjang perjalanan, memikirkan ejekan Nangkodoh Baha dan nasib mamaknya. Meskipun ia telah memenangkan pertandingan, hatinya tetap merasa hampa dan sedih. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia mampu menyelamatkan mamaknya dan mengatasi segala rintangan yang ada. Setelah mendengar ejekan dari Nangkodoh Baha tentang mamaknya yang ditawan oleh bajak laut di Pulau Binuangsati, Anggun Nantongga merasa terpanggil untuk menyelamatkan mereka. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun Anggun Nantongga merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang keponakan yang berbakti. Sebelum berangkat, Anggun Nantongga mendatangi bibinya, Mandeh Sutosuri, untuk meminta izin. Mandeh Sutosuri, yang telah merawat dan membesarkan Anggun Nantongga dengan penuh kasih sayang, merasa khawatir akan keselamatan keponakannya. Namun, melihat tekad yang kuat dalam diri Anggun Nantongga, ia akhirnya memberikan izin dengan hati yang berat. Ia berpesan agar Anggun Nantongga selalu berhati-hati dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Setelah mendapatkan izin dari bibinya, Anggun Nantongga mendatangi tunangannya, Putih Gondan Gondoriah. Gondan Gondoriah adalah seorang gadis yang cantik dan bijaksana yang selalu mendukung Anggun Nantongga dalam segala hal. Ketika mendengar niat Anggun Nantongga untuk merantau, Gondan Gondoriah merasa sedih namun ia memahami bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh tunangannya. Sebelum Anggun Nantongga berangkat, Gondan Gondoriah memberikan sebuah permintaan. Ia meminta Anggun Nantongga untuk membawakannya benda-benda dan hewan-hewan langka sebanyak 120 buah sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Permintaan ini bukanlah hal yang mudah, namun Anggun Nantongga menerima dengan penuh kesungguhan. Ia berjanji akan memenuhi permintaan Gondan Gondoriah dan kembali dengan selamat. Dengan tekad yang kuat dan doa dari orang-orang yang dicintainya, Anggun Nantongga mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Setelah mendapatkan izin dari bibinya, Mandeh Sutosuri, dan tunangannya, Putih Gondan Gondoriah, Anggun Nantongga mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun tekadnya untuk menyelamatkan ketiga mamaknya dan memenuhi permintaan Gondan Gondoriah membuatnya semakin bersemangat. Anggun Nantongga memilih sebuah kapal yang kuat dan kokoh bernama Dandang Panjang. Kapal ini terkenal karena kemampuannya menaklukkan ombak besar dan angin kencang di lautan. Ia memastikan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan segala peralatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai rintangan di perjalanan. Bekal makanan dan minuman yang cukup juga disiapkan agar mereka tidak kekurangan selama berlayar. Dalam perjalanan ini, Anggun Nantongga ditemani oleh pembantu setianya, Bujang Salamat. Bujang Salamat adalah seorang pemuda yang tangguh dan setia, selalu siap membantu Anggun Nantongga dalam segala situasi. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan kehadiran Bujang Salamat memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anggun Nantongga. Selain itu, mereka juga ditemani oleh seorang nahoda yang berpengalaman bernama Malincik Ameh.
Malincik Ameh adalah seorang pelaut yang telah berlayar ke berbagai penjuru dunia, mengenal setiap sudut lautan dengan baik. Keahliannya dalam mengemudikan kapal dan pengetahuannya tentang lautan membuatnya menjadi sosok yang sangat berharga dalam perjalanan ini. Setelah segala persiapan selesai, Anggun Nantongga dan rombongannya berangkat berlayar dengan penuh semangat. Mereka meninggalkan kampung halaman dengan harapan dan doa dari orang-orang yang mereka cintai. Kapal Dandang Panjang melaju dengan gagah, menembus ombak dan angin yang kencang. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, namun Anggun Nantongga dan rombongannya tetap bersemangat dan tidak pernah menyerah. Setelah berlayar selama beberapa lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Binuang Sati. Pulau ini terkenal karena keindahannya, namun juga karena keberadaan bajak laut yang sering menawan orang-orang yang lewat. Anggun Nantongga menyuruh kapal berlabuh di sana, dengan hati yang penuh tekad untuk menyelamatkan ketiga mamaknya dan mengatasi segala rintangan yang ada. Setelah berlabuh di Pulau Binuang Sati, Anggun Nantongga dan rombongannya segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Pulau ini terkenal sebagai sarang bajak laut yang dipimpin oleh Panglima Bajau, seorang raja yang ditakuti karena kekejamannya. Anggun Nantongga tahu bahwa untuk menyelamatkan ketiga mamaknya, ia harus menghadapi Panglima Bajau dan pasukannya. Tidak lama setelah mereka berlabuh, utusan Panglima Bajau tiba dengan sikap yang angkuh. Utusan tersebut menyampaikan pesan dari Panglima Bajau yang memerintahkan Anggun Nantongga dan rombongannya untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Namun, Anggun Nantongga dengan tegas menolak perintah tersebut. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan mamaknya dan tidak akan pergi sebelum berhasil melakukannya. Penolakan Anggun Nantongga membuat utusan Panglima Bajau marah. Ia segera kembali ke markasnya untuk melaporkan hal tersebut kepada Panglima Bajau. Tidak lama kemudian, pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Panglima Bajau sendiri datang untuk mengusir Anggun Nantongga dan rombongannya. Pertempuran pun pecah dengan sengit di tepi pantai Pulau Binuang Sati. Bujang Salamat, pembantu setia Anggun Nantongga, menunjukkan keberanian dan ketangkasannya dalam pertempuran. Dengan pedang di tangan, ia menghadapi pasukan bajak laut dengan penuh semangat. Setiap tebasan pedangnya mengenai sasaran dengan tepat, membuat musuh-musuhnya kewalahan. Anggun Nantongga juga tidak tinggal diam. Ia bertarung dengan gagah berani, menunjukkan keahliannya dalam silat yang telah ia pelajari sejak kecil. Pertempuran semakin memanas ketika Panglima Bajau sendiri turun ke medan perang. Ia adalah seorang prajurit yang tangguh dan berpengalaman, dengan tubuh yang besar dan kekuatan yang luar biasa. Namun, Bujang Salamat tidak gentar. Ia menghadapi Panglima Bajau dengan penuh keberanian. Dalam duel yang sengit, Bujang Salamat berhasil mengalahkan Panglima Bajau dengan satu tebasan pedang yang tepat mengenai jantungnya. Panglima Bajau jatuh tersungkur, dan pasukan bajak laut yang melihat pemimpin mereka tewas segera melarikan diri. Dengan tewasnya Panglima Bajau, Pulau Binuang Sati pun takluk di bawah kekuasaan Anggun Nantongga. Ia segera mencari ketiga mamaknya yang ditawan di pulau tersebut. Setelah pencarian yang tidak lama, ia berhasil menemukan Mangkudun Sati, Nangkodoh Rajo, dan Katik Intan dalam keadaan selamat. Mereka sangat bersyukur dan terharu melihat keberanian dan keteguhan hati Anggun Nantongga. Setelah berhasil menyelamatkan ketiga mamaknya dan mengumpulkan 120 benda dan hewan langka yang diminta oleh Gondan Gondoriah, Anggun Nantongga merasa lega dan bahagia. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan bahaya akhirnya membuahkan hasil. Dengan hati yang penuh sukacita, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Pariaman. Perjalanan pulang diiringi oleh angin sepu-sepu dan ombak yang tenang. Kapal Dandang Panjang melaju dengan gagah, membawa Anggun Nantongga, ketiga mamaknya, dan rombongannya kembali ke kampung halaman. Di sepanjang perjalanan, mereka berbagi cerita tentang petualangan yang telah dilalui, mengenang setiap momen yang penuh dengan keberanian dan keteguhan hati. Setibanya di kampung halaman, Anggun Nantongga disambut dengan sukacita oleh penduduk kampung. Mandeh Sutosuri dan Gondan Gondoriah berdiri di tepi pantai, menunggu dengan penuh harap. Ketika melihat Anggun Nantongga turun dari kapal, air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka.
Mande Suto Suri memeluk keponakannya dengan erat, merasa bangga dan terharu atas keberanian dan keteguhan hati Anggun Nantongga. Gondan Gondoriah, dengan senyum yang indah, menyambut Anggun Nantongga dengan penuh cinta. Ia merasa bahagia melihat tunangannya kembali dengan selamat dan membawa 120 benda dan hewan langka yang dimintanya. Anggun Nantongga menyerahkan benda-benda tersebut kepada Gondan Gondoriah sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Gondan Gondoriah menerima dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Kehidupan di kampung Pariaman kembali berjalan dengan damai dan bahagia. Anggun Nantongga, Mande Suto Suri, dan Gondan Gondoriah hidup bersama dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Anggun Nantongga terus mengabdikan dirinya untuk kampungnya, membantu penduduk dan memberikan nasihat serta bimbingan. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Demikianlah kisah kembalinya Anggun Nantongga ke kampung halaman, sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, cinta, dan kebahagiaan. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, segala rintangan dapat diatasi. Anggun Nantongga dan orang-orang yang dicintainya hidup bahagia bersama, menikmati setiap momen dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.